Kita sudah berada di kelompok perbibitan gitu, dan Dokter Nurul di sini bertugas sebagai koordinator Puskeswan Klirong. Klirong. Seperti yang ada di belakang saya, sepertinya sapinya itu seger-seger, sehat-sehat dan mantap-mantap ini, ukurannya besar-besar gitu. Saya juga sebenarnya takut. Kita tahu ya, sapi kan nggak mungkin curhat, aduh sakit atau gimana gitu. Gimana nih kita sebagai dokter, sebagai seorang dokter hewan gitu, melihat ini sapi sehat, ini sapi agak sakit atau gimana ini? Jadi kita juga di sini di Puskeswan itu selalu ada untuk uji lab ya, kita harus bekerja sama dengan laboratorium, khususnya di laboratorium di sini itu di BP Fatwates itu akan kita ambil sampel-sampel darahnya. Jadi memang tidak bisa dilihat secara kasat mata aja ya, kita harus menyentuh juga untuk mengetahui apakah terasa hangat atau tidak. Kalau sudah memenuhi 3 syarat itu berarti sudah siap untuk dikawinkan. Waktunya kalau sore 3A. Sapi PO biasanya itu sampai 12 jam nggak apa-apa Mbak. Untuk nanti biar sel telurnya matang dulu, baru nanti memanggil untuk dikawinkan baik alam maupun pakai IB ya. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini saya sudah berada di suatu tempat yang belakangnya ada beberapa sapi yang lumayan besar-besar. Nah, sahabat Tani, dan di sebelah saya sudah ada Dokter Hewan Nurul Atri Kurniawati. Selamat siang Dokter Nurul. Siang Mbak Yuni. Alhamdulillah, sehat ya Dok ya? Alhamdulillah. Sahabat Tani semua, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada sahabat Tani semua bahwa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Paling tidak 3M. Yang pertama memakai masker, kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dokter Nurul, kita jaraknya udah lebih dari 1 meter ini. Iya Mbak. Biar ngobrolnya lebih enak, kita buka masker aja ya? Ya, boleh monggo. Oke, silakan Dok. Silakan dipakai headsetnya. Oke, sudah terlihat cantiknya Dokter Nurul. Beliau adalah dokternya para hewan dan yang tetap menjaga kesehatan hewan-hewan, terutama yang ada di sini di kandang perbibitan Desa Klegen Rejo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen tentunya. Apa kabar ini? Alhamdulillah Mbak Yuni. Baik ya. Alhamdulillah baik. Tetap jaga kesehatan ya. Siap. Salam sehat. Jadi bukan hanya pasien-pasiennya saja yang dijaga kesehatannya, tetapi diri sendiri juga tetap dijaga kesehatannya. Oke Dokter Nurul, hari ini kita sudah berada di kelompok perbibitan gitu, dan Dokter Nurul di sini bertugas sebagai koordinator Puskeswan Klirong. Nah, Dokter Nurul sebagai seorang dokternya para hewan, ini mohon maaf saya langsung sapa aja ya, atau Dokter Nurul mau menyapa teman-temannya sesama profesi sebagai dokter hewan, atau di teman-teman di bidang PKH, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Yuni atas waktunya yang diberikan pada saya. Selamat siang teman-teman dari PKH dan para Puskeswan yang ada di Kabupaten Kebumen khususnya, apa kabar? Semoga selalu kondisinya sehat, baik, dan semangat selalu untuk beraktivitas. Semoga selalu jaga kesehatannya. Oke, dan langsung saja nggih, saya kepingin nanya nih, sebagai seorang dokter yang tetap menjaga kesehatan para pasiennya ya, kita bisa sebut pasien juga ya, para pasiennya hewan-hewan ini seperti yang ada di belakang saya, sepertinya sapinya itu seger-seger, sehat-sehat dan mantap-mantap ini, ukurannya besar-besar gitu. Saya juga sebenarnya takut, siapa tahu nanti ada yang lari ke sini. Tapi saya merasa lebih aman karena di sebelah saya ada pawangnya. Pawangnya atau apanya ini? Ya, mohon maaf sahabat Tani, bercanda loh ya Dok ya. Iya, siap-siap. Jadi Dokter Nurul, ini gimana sih, bagaimana caranya melihat bahwa sapi itu sehat? Kita tahu ya, sapi kan nggak mungkin curhat, aduh sakit atau gimana gitu. Gimana nih kita sebagai dokter, sebagai seorang dokter hewan gitu, melihat ini sapi sehat, ini sapi agak sakit atau gimana ini? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Mbak Yani. Jadi begini ya, untuk sapi-sapi yang kita pelihara harus kondisinya selalu sehat, dan itu mungkin dari bibit-bibitnya harus yang bagus, bibit-bibit yang sehat. Bagaimana itu mengatakan sehat itu dilihat dari beberapa aspek Mbak. Itu dilihat dari mungkin geraknya juga harus aktif, terus di setiap mukanya juga harus bersih, dari matanya leleran tidak ada, dari mata ataupun hidung, mulutnya, dari telinganya bersih. Terus kita lihat kulitnya juga halus, tidak kusam gitu Pak ya, tidak rontok juga. Untuk di daerah mungkin di belakang itu ekornya juga harus kondisinya harus selalu bersih, kita perhatikan untuk biar tidak
ada penyakit-penyakit yang menempel di daerah belakang ataupun di sekitar badannya sapi itu. Oh, jadi bisa dilihat dari fisiknya ya? Iya, dilihat dari fisiknya, Mbak. Itu kan kalau mohon maaf, kalau sakit di fisiknya, kalau misalkan kayak manusia gitu nggak sih, ada penyakit dalam gitu, kita lihatnya dari mana ini? Apakah ada gelagat-gelagat atau gejala-gejala tertentu atau gimana? Ya ada Mbak, jadi kita juga di sini di Puskeswan itu selalu ada untuk uji-uji lab ya, kita harus bekerja sama dengan laboratorium, khususnya di laboratorium di sini itu di BP Fatwates itu akan kita ambil sampel-sampel darahnya untuk mengetahui apakah itu ada penyakit dalamnya atau tidak ya, khususnya begitu Mbak. Itu setelah kita mengetahui ada perubahan pada perilakunya atau memang setiap berapa bulan sekali itu dilakukan tes lab untuk darahnya? Untuk tes labnya kita selalu kalau misalkan pengujian sampel darah itu biasanya kita melakukan itu 1 tahun bisa 1 sampai 2 kali Mbak, itu pada kelompok-kelompok perbibitan khususnya yang akan diberikan nanti SKLB, surat keterangan layak bibitnya. Terus untuk yang uji fesesnya itu bisa kita lakukan di masing-masing puskeswan khususnya untuk melihat apakah ini ada cacing atau tidaknya. Oh gitu, jadi memang ada ini ya, rutinitas setahun 2 kali diambil darahnya, kemudian diuji labnya di BP Fatwates. Kemudian kalau untuk fesesnya itu bisa hanya di puskeswan masing-masing. Di Kabupaten Kebumen ada berapa puskeswan? Ada 8 puskeswan Mbak, dari ya. Mirit sampai nanti Buayan ataupun Gombong itu ada menyebar di beberapa kecamatan. Untuk di Puskeswan Klirong sendiri itu untuk cakupan berapa desa? Untuk 3 kecamatan Mbak kami. Kok desa, maaf? Ya, kecamatan. Ya, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan, dan Kecamatan Adimulyo. Oke, dan untuk tadi pengecekan fesesnya cukup hanya di puskeswan saja. Nah, itu feses tadi sempat dikatakan sama dokter Nurul, apakah ada cacingnya atau tidak gitu ya? Itu. Jadi memang biasanya ada cacingnya gitu ya? Iya, biasanya kalau nggak diberikan obat cacing rutin, misalkan itu ada sampling dari kami puskeswan mengambil feses mungkin di kandang kelompok ya itu. Kalau puskeswannya sudah ada mikroskopnya, kita langsung bisa ngujikan di situ. Nanti kita kasih tahu kepada kelompok ataupun masyarakat yang menghendaki itu. Jadi memang ada semacam kegiatan untuk pengobatan cacing gitu, pemberian obat cacing untuk sapi gitu ya? Iya, ada Mbak itu. Itu dilakukan berapa bulan sekali atau rentang waktunya berapa ini? 3 bulan sekali Mbak, kita ada Poskeswanling ataupun Pesta Patok yang kita lakukan di setiap puskeswan, ada program untuk pemberian obat cacing dan vitaminasi itu 3 sampai 4 bulan sekali. Oh, jadi memang ada tadi puskeswanling, puskeswan keliling gitu ya. Yang istilahnya tadi apa? Pesta Patok. Di setiap desa kah atau kecamatan atau nanti kita setiap desa yang ada kelompoknya itu menghubungi kami petugas dari puskeswan, terus mengajukan surat ya kami kepada nanti kepala dinas, terus nanti ke bidang PKH langsung di dispo ke puskeswan. Jadi itu memang permintaan dari bawah ya, bukan ada dari program rutin dari dinas gitu. Rutin dari dinas juga ada, tapi ada yang menghendaki ya, ada yang menghendaki dari masyarakat sendiri ada. Ada persyaratannya nggak untuk ikut ke Pesta Patok itu? Ya mungkin kita harus mengumpulkan ternaknya harus berkumpul Mbak. Jadi kita minimal ya ada 10 atau 20 ekor di suatu tempat, itu kayak ada taman ternaknya di situ lah, kita nanti petugas masuk ke situ. Kita itu terbatas hanya untuk sapi kah, kambing kah atau gimana? Ada sapi bisa, kambing bisa, domba bisa. Campuran bisa juga. Campuran ya, bisa, nanti kan kita penyesuaian dari petugas. Nah obat cacingnya itu sama atau sendiri-sendiri nih? Obat cacingnya sebenarnya sama, tapi untuk dosisnya beda-beda tergantung nanti berat badannya. Iya. Kalau sapi kan tentunya lebih banyak lagi ya dok ya. Nah setelah diberikan obat cacing itu sendiri, ini kan tujuannya memang untuk mencegah adanya cacing. Nah memangnya kalau cacing ada di dalam satu ternak itu berpengaruh ke apa ini dok? Ataukah nanti bisa menyebabkan penyakit tertentu atau gimana? Ya bisa menyebabkan kadang kalau kelebihan cacing ya di situ tadi diberi kasih makan banyak pun tidak bisa gemuk kayak gitu. Tadi di saluran pencernaannya kan
nanti akan terganggu. Kayak manusia juga ternyata Iya, ya, Dok, ya? sami. Kalau ada anak yang terlihat lebih kurus gitu, oh mungkin dia cacingan gitu. Ternyata di sapi atau di ternak juga bisa begitu ya, termasuk di kambing atau domba Kambing juga atau bisa domba ya. bisa, nggih. Oke, jadi itu tadi obat cacing. Nah, untuk obat yang lain nanti saya tanyakan lagi deh sahabat tani. Siap ya Dokter Nurul ya? Insya Allah. Dan jadi saya mau nanya dulu ini untuk masalah ini karena masalah kesehatan ya, saya kepengen tahu juga tentang kesehatan reproduksi. Ini agak vulgar nggak apa-apa ya sahabat tani. Kesehatan reproduksi yang pertama, saya pengen tahu umur berapa nih sapi-sapi, khususnya sapi PO Kebumen itu bisa dikawinkan. Ya, mulai dikawinkan untuk sapi PO Kebumen itu di umur 18 bulan Mbak, itu sudah bisa siap dikawinkan, baik untuk kawin alam ataupun kawin inseminasi bunatan ataupun IB gitu. Itu sama ya antara jantan dan betina usianya kawin sama ya? Oh beda, kalau pejantan jadi pejantan itu harus lebih dari 2 tahun lebih Mbak, kalau betina siap dikawin 18 bulan ya. Oh gitu, 18 bulan berarti baru 1,5 tahun ya, 1,5 tahun. Kalau pejantannya harus lebih dari 2 tahun. 2 tahun. Ini pengaruhnya apa nih? Kalau jantannya memang apakah biar ininya sudah siap, kayak siap spermanya juga sudah siap gitu ya. Oke, umur ini. Tapi kalau saya tanya tentang kesehatan reproduksi, ada nggak sih ini beberapa penyakit-penyakit yang mungkin bisa menyerang ke saluran reproduksi gitu ya. Mohon maaf saya mengungkapkannya agak-agak gimana gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya Dok ya. Insya Allah nggak apa-apa. Ini kan untuk kesehatan hewan gitu. Ya bisa dijelaskan sedikit Kak? Ya, untuk saluran reproduksi pada hewan itu banyak Mbak infeksinya, baik infeksi bakterial, infeksi virus, jamur itu banyak ya, macam-macam. Biasanya sapi-sapi yang terjadi gangguan reproduksi itu untuk sistem reproduksinya itu tidak normal untuk itunya. Jadi kadang diam, tidak mau birahi, itulah. Nanti ada ciri-ciri birahi itu sendiri itu harus tahu itu masyarakat ataupun petani peternaknya itu Mbak. Ya saya juga pengen tahu nih jadinya dong, ciri-ciri sapi birahi. Mohon maaf sahabat tani, ini kan karena informasi yang lumayan penting juga, apalagi buat sahabat tani yang peternak sapi itu juga harus tahu ciri-ciri birahi itu apa aja sih. Ya siap Mbak, itu sangat simpel itu kalau di petani peternak khususnya di urut sewu itu biasanya ada 3A itu Mbak. 3A ya, apa aja ada itu? Abang, Abuh, Anget. Tapi untuk mengetahui Abang, Abuh, Anget itu harus dibuka dulu vulvanya Mbak. Kalau nggak dibuka cuma lihat dari luarnya nggak kelihatan ya. Nanti akan kita buka vulvanya, kita akan melihat ya dari situ apakah abang, artinya itu ada merah kepingan itu, abuh akan bengkak ya, biasanya ada gejala itu bengkak. Anget itu biasanya kalau kita pegang itu hangat itu di daerah vulvanya itu, dan mungkin ada keluar lendirnya juga Mbak di situ. Gitu. Lendirnya harus jernih ya. Jadi memang tidak bisa dilihat secara kasat mata aja ya, kita harus menyentuh juga untuk mengetahui apakah terasa hangat atau tidak. Kalau sudah memenuhi 3 syarat itu berarti sudah siap untuk dikawinkan. Bisa dikawin, tapi ada jarak waktunya Mbak. Jadi untuk birahi itu bisa biasanya misalkan sore, nanti paginya baru boleh dikawinkan biar sel telurnya matang dulu. Loh, itu kalau nanti sudah enggak 3A itu gimana Dok berarti? Gimana? Kalau itu kan jarak waktunya kalau sore 3A. Sapi PO biasanya itu sampai 12 jam nggak apa-apa Mbak. Untuk gitu. Nanti biar sel telurnya matang dulu baru nanti memanggil dulu, untuk gitu dikawinkan ya. Baik alam maupun pakai inseminasi buatan gitu. Oke, tadi saya mau nanya apa ya, agak lupa. Oh iya, ini tadi kan Dokter Nurul kan mengatakan katanya ada leleran lendir ya. Lendir tapi bening gitu. Ya. Memangnya ada yang nggak bening ini? Ada Mbak. Kalau ada terjadi gangguan reproduksi biasanya lelerannya bisa berwarna keputihan ataupun berwarna kekuning-kuningan yang keruh ya Mbak, itu di situ. Jadi mungkin ada bakteri ataupun kuman ya di situ. Jadi kalau dikawinkan pun kadang tidak terjadi kebuntingan. Jadi harus dibersihkan dulu. Harus namanya diobatin dulu. Iya, diobatin dulu, dibersihkan. Berarti kalau si sapi sudah mengalami 3A kemudian ada leleran lendir yang tidak bening itu sebaiknya dicek dulu ya, dicek dulu. Dan nanti untuk pengobatannya biasanya rentang waktu berapa hari ini bisa sampai sembuh? Kalau misalkan itu kita lihat infeksinya berat atau tidak, biasanya kita injeksi oleh petugas setempat ya Mbak ya. Di situ bisa sampai 7 sampai nanti pengobatan pertama kalau gangguan reproduksi ya 7 hari sampai nanti kalau ini bisa diulang lagi. Nanti 7 hari tambah lagi 7 hari 14 harian. Pokoknya sampai nanti dicek lagi sembuh gitu ya, sembuh, sampai benar-benar sehat baru kita
mau mengawinkan, karena juga nanti akan berpengaruh ke kualitas anaknya ya, anaknya, hasilnya, pembuahannya ya. Pembuahannya. Oke Dokter Nurul, ini kan tadi kita sudah membicarakan tentang sapi. Sapi itu mulai dari apanya tadi? Kita melihat kesehatannya, ciri-cirinya gitu, sampai ke reproduksinya ada gangguan atau tidaknya. Sekarang saya kepingin nanya, sebenarnya kalau misalkan ini kan kelompok ya dok ya, kelompok. Kalau yang di sini kebetulan adalah kelompok perbibitan. Kalau yang di desa yang lain biasanya itu ada kelompok tani ternak biasa gitu ya. Kelompok wanita tani juga ada ya kayaknya ya. Itu kan nanti hubungannya sama kedinasan gitu ya. Nah, di kedinasan itu biasanya ada program-program ini yang untuk mendukung atau memfasilitasi kelompok-kelompok itu. Kira-kira dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten sendiri itu, khususnya bidang PKH, itu ada program apa aja sih? Ya, untuk programnya di kelompok tani ternak ataupun di KWTT di wilayah puskeswan setempat ya Mbak ya, kita ada yang pertama itu programnya adalah tentang tadi nggih puskeswanling ataupun pesta patok untuk pemberian obat cacing dan vitamin dan pengecekan juga kebuntingan apakah bunting atau tidak. Di situ kita akan melakukan pemeriksaan. Terus yang kedua ada program asuransi ternak Mbak, itu ada asuransi ternak juga khususnya untuk ternak sapi betina itu. Terus yang ketiga kita ada mungkin ada pembinaan juga tentang kesehatan hewan, pembikinan pupuk organik ataupun pembikinan fermentasi pakan ternak kayak gitu Mbak. Oke, yang saya mau tanyakan ini tadi asuransi ternak. Ternyata ternak pun diasuransikan loh sahabat tani. Jadi asuransi ternak, tapi tadi Dokter Nurul menyebutkan untuk sapi betina. Ya. Jadi kalau sapi jantan nggak bisa ini? Untuk sementara belum ini Mbak, untuk dari program Jasinto ini. Ya, alasannya kenapa ini kira-kira? Untuk yang sapi betinanya karena dia kan punya resiko nanti untuk kebuntingan juga Mbak. Jadi nanti untuk melahirkan anaknya juga, jadi untuk menyusui, jadi kan jangkanya terlalu panjang lah untuk pemeliharaan sapinya itu. Nah, untuk asuransi ternak, ini siapa saja boleh ikut ya? Nggak harus melalui kelompok atau gimana? Ya harus ada di desa itu ada satu kelompok lah kayak gitu, ada KTT ternaknya harus nanti untuk urusan administrasinya biar enak biar mudah di situ. Makanya sahabat tani semua yang punya ternak atau yang sudah jadi peternak silahkan masuk ke kelompok untuk mendapatkan asuransi namanya apa ini? Asuransi ternak sapi, AUTS. AUTS, asuransi ternak sapi. Oke, dan untuk asuransi ternak sapi ada syarat-syaratnya nggak ini? Ada Mbak, sedikit syaratnya. Nah, mungkin itu yang pertama harus umurnya lebih dari 12 bulan ya untuk yang betina, sehat juga, tidak kurus ya. Terus nanti bisa lapor ke kelompok untuk fotokopi KTP-nya juga di situ. Terus nanti kita akan melakukan pengecekan langsung di lapangan kayak gitu. Kalau untuk bayar preminya gimana? Untuk bayar preminya harusnya kan bayar untuk preminya itu 200.000, ada subsidi dari pemerintah 160.000, tadi petani peternak cuma membayar 40.000 aja per ekornya saja. Paling tambah untuk 5.000 untuk cek kesehatannya nanti diberikan kepada Pemda untuk itu nanti. Oke, jadi dukungan pemerintah juga tidak berhenti ya untuk peternak kita di Indonesia dan di Kabupaten Kebumen pada khususnya. Ada usaha tani ternak sapi yang seharusnya membayar premi 200.000, kita hanya membayar 40.000 per ekor sapi. Selain sisanya itu disubsidi oleh pemerintah. Oke, sahabat tani di rumah yang punya ternak, silahkan masuk ke kelompok tani ternak di wilayah Anda dan kemudian daftarkan ke AUT sapi. Saya lupa terus ya. Asuransi tani sapi. Asuransi ternak sapi. Asuransi ternak sapi. Mohon maaf sahabat tani, saya belibet terus dari tadi. Dan ini penting ya, sepertinya ya, kalau asuransi itu penting ya. Insya Allah harusnya penting Mbak itu. Karena untuk melindungi juga sapi betina kita ya. Sapi betina. Dan mudah-mudahan nanti sapi jantan juga lama-kelamaan ada asuransinya ya. Insya Allah Mbak. Ya, dalam waktu dekat mungkin. Sudah ada wacana belum ini? Sudah ada wacana belum dok? Oke Dokter Nurul, sepertinya kita tegang sekali. Gimana ini? Kita mau ngopi dulu apa gimana dok? Iya monggo Mbak. Tapi kayaknya dokter kalau ngopi di tempat seperti ini kayaknya udah biasa ya dok ya? Insya Allah biasa Mbak, udah nggak bau, udah terbiasa lah. Udah terbiasa ya. Oke Dokter Nurul, ini kalau untuk para peternak yang namanya punya peliharaan kan pasti ada
kadang-kadang mungkin peliharaannya sakit atau apa gitu. Nah, sebagai seorang peternak yang mungkin nggak masuk kelompok tani juga, kelompok ternak juga, itu kalau misalkan ternaknya ada yang sakit atau butuh vitamin atau apa, itu harus menghubungi siapa dan datang kemana ini? Ya, siap Mbak Yani. Itu untuk yang sakit, untuk para peternak itu silahkan mencatat nggih semua petugas yang ada di Kabupaten Kebumen khususnya. Itu di situ ada 8 tadi puskeswan yang menyebar di wilayah Kabupaten Kebumen. Di situ ada dokter hewan atau medik veteriner, adapun paramedik veteriner ataupun mantri hewan itu semuanya insya Allah sudah menyebar di wilayah Kabupaten Kebumen, Mbak. Itu nanti bisa untuk jadi apa nggih? Pegangan lah, biar tahu nomor HP-nya, nanti bisa dihubungi satu-satu itu. Oke, jadi tapi tidak hanya untuk pelayanan kesehatan saja, mungkin untuk IB-nya ya, itu juga ada, bisa ya, Dok? ada nanti untuk inseminasi buatannya juga sudah ada, Nji. Dan ini kayaknya layanan panggil gitu ya, karena ya. kalau misalkan kita house call istilahnya, Mbak. Kalau kita, misalkan sapinya dibawa ke puskeswan aja repot nanti ya, Dok ya. Biasanya hewan kecil, Mbak, yang dibawa ke puskeswan. Bisa juga, hewan biasanya kecil, ayam kayak gitu, terus kucing, terus anjing juga kadang ada, ya kelinci juga ya ada. Juga bisa ya, Dok, bisa ya, langsung ke puskeswan masing-masing wilayah setempat ada, insya Allah. Selalu siap melayani ya, para peternak kita di Kabupaten Kebumen. Dokter Nurul, ini sepertinya lumayan panas ini, walaupun kita berada di bawah apa ini ya, teduhan dari pohon-pohon yang sangat rindang di sini. Dan sapi-sapinya terlihat santai-santai sekali. Ini saya juga kepingin nyantai seperti beliau-beliau, dan mungkin Dokter Nurul juga sudah kepingin rebahan. Iya. Saya tanya terakhir aja deh, Dok ya. Iya, Mbak, silakan. Harapannya ke depan untuk Dokter Nurul untuk kesehatan hewan, ataukah untuk fasilitasi dari pemerintah ke depannya ini gimana nih? Ya, harapannya untuk para petani peternak, yang pertama harus selalu semangat dulu, Mbak. Tadi Mbak ya kan selalu semangat ya. Terus ikhlas untuk merawat hewannya, Mbak. Kalau nggak ikhlas nanti sapinya disia-siakan nanti anak ya. sendiri. Seperti merawat sendiri ya, Dok ya. Terus ada istilahnya keserawan kesehatan masyarakat untuk hewanan itu harus ada, Mbak. Jangan disia-siakan ya. Hewan juga harus kesejahteraannya harus diperhatikan ya, terus harus disayangi juga, Mbak, kadang ya. Harus dielus-elus juga tiap hari ya, Dok. Jangan-jangan Dokter Nurul itu tiap hari ngelus-ngelus sapi nih. Iya, ya harus, Mbak. Ya halus. Kalau nggak ngelus-ngelus sapi nanti ngelus-ngelus siapa? Bingung nih saya. Yang di rumah kan ada, Dok. Jangan-jangan yang di rumah ternyata nggak pernah dielus-elus. Begitu Dokter Nurul datang ke kandang yang dielus-elus sapi. Bercanda aja ya, Dok ya. Iya, biar nggak tegang ya, Mbak ya. Nggak tegang. Oke. Kemudian apa tadi harapannya? Tadi harus semangat tadi ya, Mbak ya, ikhlas juga, terus selalu konsultasi bila terjadi gejala penyakit, mungkin langsung tanya ke petugas setempat yang ada di wilayah masing-masing gitu. Dan untuk pemerintah kita, untuk dukungan pemerintah kita, ada nggak harapan ke depannya? Harapannya untuk di kelompok ya harus melestarikan, selalu menjaga itu kesehatan sapinya, harus lapor juga untuk perkembangan ternaknya, Mbak, biar nanti kan diketahui sudah lahir berapa ekor di suatu kelompok, itu juga sangat penting juga. Catat ya, harus ada recordingnya, setiap kelompok harus ada. Oke, terima kasih sekali Dokter Nurul ini atas ilmunya tentang kesehatan hewan, terutama untuk sapi PO kita ya, sapi PO kebanggaan Kabupaten Kebumen. Ya sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Mercy, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Dok. Ya, sami-sami, Mbak Yani. Maskernya bisa dipakai lagi, Dok? Ya, siap.